Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik perbedaan asam lambung biasa dan asam lambung psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman ya, kita lanjutkan. Ini agak santai ya, karena baru pulang ini dari kebun tadi. Jadi rileks saja lah. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perbedaan asam lambung biasa dan asam lambung psikosomatis. Teman-teman semua, gangguan asam lambung sering membingungkan ya bagi kita. Apakah ini asam lambung biasa ataukah ini asam lambung psikosomatis? Karena sering kambuh ya, juga tidak sembuh-sembuh. Nah, ini yang kadang kita menjadi semakin bingung. Nah, oleh karena itu setelah saya alami ya, setelah saya amati juga ya, setelah saya melalui penderitaan ini, ternyata asam lambung itu bisa dikategorikan ada dua hal ya, yaitu asam lambung biasa atau yang sering orang menyebutnya MAH ya, atau MAH kronis ya. Nah itu ada juga yang asam lambung psikosomatis. Nah ini cukup berbeda teman-teman ya. Nah maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman supaya kita semua bisa lebih memahami dan akhirnya lebih mudah untuk mencari solusinya. Oke teman-teman ya, langsung saja. Jadi yang pertama adalah asam lambung biasa ya. Asam lambung biasa atau orang sering menyebutnya MAH lah ya, kalau apalagi zaman dulu itu taunya itu MAH kayak gitu. Nah ini ya penyebabnya ya. Jadi nanti saya lihat dari penyebabnya, dari ciri-ciri sensasinya, dan bagaimana solusinya. Nah ini yang menjadikan kita bisa membedakan ya. Karena sebelum kita bisa membedakan penyebabnya, ciri-cirinya, ini kadang sering tidak tepat di dalam kita mencari jalan keluarnya. Baik ya, jadi perbedaan asam lambung biasa dan psikosomatis. Yang pertama tentang asam lambung biasa ya, atau yang sering disebut MAH atau MAH kronis ya. Nah ini penyebabnya ya secara umum termasuk yang saya alami ya. Dulu ketika sebelum saya terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, itu sebenarnya sudah beberapa tahun itu pernah mengalami MAH ya, istilahnya MAH. Nah itu sebenarnya asam lambung biasa ya, asam lambung biasa. Nah itu disebabkan ya, penyebabnya yaitu dari pola makan, dan pola hidup. Nah contoh yang saya alami ketika dulu itu saya terkena asam lambung biasa ya, itu karena dari pola makannya saya itu sering terlambat makan. Itu yang paling menonjol itu ya, karena waktu itu saya bekerja cukup
jauh ya, cukup jauh, kemudian harus berangkat gasik istilahnya ya, pagi-pagi sekali. Nah, sehingga agak terburu-buru, sehingga kecenderungannya belum makan pagi. Tetapi yang penting ketika saya sudah minum kopi, nah itu kelihatannya sudah fresh, sehingga sudah bisa langsung berangkat. Nah, kemudian nanti makannya ya tidak teratur ya, kadang sampai jam 12 itu pun kadang belum tentu kita makan. Nah, akhirnya intinya sering terlambat makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya agak over ya di dalam mengkonsumsi kopi ya, tetapi dalam kondisi perut yang kosong ya, sehingga mungkin lambung teriritasi seperti itu. Nah, karena yaitu karena kita sering kerjanya jauh, waktunya terburu-buru, sehingga kita yang penting udah minum kopi lah kita berangkat. Nah, kemudian nanti di tempat kerja juga kadang ngopi lagi ya, pulang di jalan kadang mengantuk ya. Nah, itu akhirnya berhenti di warung ngopi lagi itu. Nah, akhirnya terkena mah ya, itu sampai 1 tahun saya juga tidak ngopi ya setelah terkena itu. Tetapi setelah sembuh itu ya nggak masalah ngopi lagi itu. Nah, itu selain itu juga tentang jadi yang pertama tadi dari pola makan ya, pola makan itu tadi yang saya katakan. Kemudian yang kedua dari pola hidup ya, pola hidup waktu itu juga tidak teratur, saya sering istirahatnya kurang ya, karena sering banyak kegiatan yang harus begadang ya sampai malam ya, sehingga tidurnya kurang, paling sehari itu kadang tidur hanya 4 jam itu. Nah, dalam waktu yang panjang, nah akhirnya kondisi lambung menjadi terkena asam lambung ya, atau asam lambung biasa yang saya maksud di sini ya. Nah, ini itu teman-teman. Nah, ciri-cirinya bagaimana ya asam lambung biasa ini ya? Ya, ciri-cirinya atau sensasinya ya, rasanya ya, ini terutama di seputar perut ya. Di seputar perut itu sering kembung ya, sering begah, terus sembelit ya, perih, itu intinya seperti itu. Tapi itu pun sudah cukup mengganggu ya, sudah cukup menjadi tidak nyaman lah itu. Nah, itu berlangsung lama juga seperti itu, tapi pada akhirnya sembuh ya. Ini yang saya maksud sebagai asam lambung biasa. Dan solusinya itu ya mudah, ketika kita sudah tahu sebabnya ya, sebabnya dari pola makannya ya kita rubah ya, kita rubah. Jadi makan saya ganti menjadi teratur ya, teratur, terutama jam-jam makannya itu selalu saya tepati. Kemudian pola hidupnya, aktivitas saya batasi, kemudian istirahatnya cukup ya. Tentunya juga makan makanan yang sehat ya, selain maksudnya terlebih teratur itu. Selain itu kita bantu obat ya. Nah, akhirnya itu sembuh ya. Jadi dalam waktu yang relatif singkat ya, katakanlah ya paling 1 bulan itu sudah sembuh ya. Tetapi walaupun sudah sembuh, waktu itu saya masih waspada juga. Jadi pola makannya tetap saya jaga, kemudian pola hidupnya juga saya jaga, kemudian makanan-makanan yang kira-kira ini merugikan ya, sensitif itu juga masih saya hindari. Contohnya ngopi itu saya sampai berhenti 1 tahun ya itu. Walaupun setelah itu ngopi lagi ya, seperti sekarang ini itu. Nah, itu karena masih kategorinya asam lambung biasa, itu kecenderungannya durasinya lebih pendek ya. Lebih pendek, jadi tidak berlarut-larut lah. Jadi begitu sudah kita
merubah pola makan, merubah pola hidup, kemudian kita bantu dengan obat, nah akhirnya ya sembuh. Nah ini untuk kategori asam lambung biasa itu. Kalau kita konsisten menjaga itu ya sudah sembuh total seterusnya gitu. Nah ini yang pertama ya. Nah kemudian yang kedua ini yang asam lambung psikosomatis ya. Jadi kalau tadi asam lambung biasa itu disebabkan dominannya itu dari pola makan dan pola hidup. Nah kemudian asam lambung psikosomatis ini penyebabnya ini sudah mulai dari pikiran teman-teman ya. Jadi pikiran, perasaan, emosi, pokoknya hal-hal yang bersifat kejiwaan. Nah ini ya. Nah biasanya itu ditandai dengan ini rasa cemas ya, rasa takut, rasa khawatir, itu seperti itu. Apalagi dengan kita beban pikiran semakin kompleks ya, entah itu tentang hubungannya masalah mungkin tekanan pekerjaan ya, mungkin masalah hubungan sosial, mungkin masalah keluarga, atau mungkin masalah yang lain yang kadang kita tidak menyadari, itu pun bisa ya. Itu yang penting ketika ada sesuatu yang dipikirkan, nah itu tidak dirilis ya dalam waktu yang lama, itu pasti efeknya tubuh akan menjadi sakit. Dan salah satu diantaranya yang paling responsif itu adalah lambung ya. Makanya lambung sering disebut sebagai otak kedua. Sehingga dengan pikiran kita ini belum netral ya, belum plong ya, maka asam lambung akan selalu naik itu. Nah ini yang saya sebut sebagai asam lambung psikosomatik ya. Jadi apa yang ada di pikiran kita ya, ini berdampak ya, akan direspon oleh tubuh kita, terutama lambung. Sehingga setelah seperti itu akan menimbulkan sensasi yang bermacam-macam. Oleh karena itu untuk asam lambung psikosomatis ini ciri-cirinya ya, kalau tadi yang asam lambung biasa itu hanya gejalanya atau sensasinya di seputar perut, tapi ketika asam lambung sudah psikosomatik, ini ciri-ciri sensasinya ini sudah lebih kompleks ya. Lebih kompleks karena selain sensasi fisik ya, sensasi fisik yang terasa di badan kita, ini juga termasuk ada sensasi psikis teman-teman. Nah maka dari itu ini menjadi lebih ruwet lagi ya. Contohnya mulai merasakan 1001 rasa sensasi, nah itu setelah kita terkena asam lambung psikosomatiknya. Nah memang untuk orang-orang yang sudah terkena asam lambung biasa ini akan lebih mudah untuk terkena asam lambung psikosomatik, karena dari asam lambung biasa tetapi mungkin sering kambuh ya, nah itu menjadikan pikiran menjadi cemas ya, menjadi takut, menjadi khawatir. Nah bermula dari situ, apalagi ditambah dengan masalah-masalah yang lain, nah ini tubuh menjadi sangat sensitif ya, sangat sensitif. Apa-apa dirasa ya, apa-apa ditakutkan. Nah ini akhirnya menjadi semakin menjadi asam lambungnya. Nah ketika sudah seperti itu, maka ini solusinya juga harus lebih kompleks lagi teman-teman. Nah solusinya memang ini kadang mudah kita ucapkan ya, tapi untuk dipraktekkan ini agak berat ya, karena butuh proses, butuh kemauan yang tinggi ya. Karena apa? Karena untuk merubah ini yang bisa hanya dari diri kita sendiri ya. Jadi orang lain, entah itu motivator, entah itu psikiater, entah itu psikolog, entah itu mungkin hipnoterapi, sifatnya hanya membantu ya. Tetapi eksekusinya ada pada diri kita sendiri. Sehingga ketika kita belum punya kiat untuk bangkit, nah ini biasanya juga lumayan lama gitu, seperti itu. Nah secara garis besar itu memang solusinya ya kita cukup tenangkan pikiran ya. Tenangkan pikiran artinya
tidak hanya berdiam diri ya, diam diri, duduk tenang, bukan itu ya. Kalau seperti itu akan cepat ya, tetapi tenangkan pikiran, artinya pikiran yang penuh dengan beban itu, nah dinetralisir menjadi plong. Jadi beban-beban pikiran itu dirilis istilahnya ya. Jadi mungkin dipecahkan, mungkin disalurkan, ya pokoknya ada pemecahannya ya. Nah itu setelah itu terpecahkan, baru pikiran itu menjadi tenang. Contoh kecil ya, misalkan saya punya beban pikiran yang hubungannya dengan beban pekerjaan yang sangat berat ya, sangat berat untuk dikerjakan, mungkin tidak kunjung selesai. Nah akhirnya kan menjadi tambah beban. Nah itu ya solusinya harus kita kerjakan, kita selesaikan. Nah setelah selesai tentunya akan menjadi pelong itu ya. Itu yang contoh paling mudah ya. Tetapi ada juga yang menjadi beban pikiran itu membekas ya, membekas bahkan sepertinya tidak bisa diselesaikan. Contohnya hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan yang bersifat perasaan lah ya, seperti rasa tersakiti, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir ya, mungkin juga rasa emosi, dendam dan lain sebagainya. Nah ini biasanya agak sulit untuk dihilangkan, bahkan tidak bisa ya dihilangkan, tetapi harus di istilahnya dialihkan, paling hanya seperti itu. Nah ini kalau kita tidak menyadari hal itu, ini biasanya yang prosesnya agak panjang. Tetapi kalau teman-teman ingin memahami hal ini, sudah saya share di video-video yang lalu ya, tentang bagaimana kita menenangkan pikiran atau memecahkan beban pikiran. Silahkan teman-teman tonton saja ya, itu akan lebih detail ya itu. Jadi intinya secara garis besar memang tenangkan pikiran, kurangi kecemasan, kurangi ketakutan ya. Kemudian kita lebih banyak mendekatkan diri ya, lebih banyak bersyukur, bersabar ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Kalau itu semuanya bisa diterapkan ya, diamalkan, itu insya Allah sih akan mudah teratasi itu. Sehingga yang tadinya menjadi penyebab asam lambung psikosomatik yang berhubungan dengan pikiran ini akan cepat menghilang. Dengan seperti itu, maka nanti kita sedikit demi sedikit akan sembuh, teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih ya. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.